Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita baca doa dulu sebelum mulai. Ikutin saudara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebelum mulai, akan bisa putar sebuah video. Perhatikan ya, tolong simak. Kelihatan nggak? Jadi ini kita belajar tentang kejujuran. Ternyata ada banyak cara yang bisa menunjukkan bahwa kita anak yang jujur. Seperti misalnya, ini tugas kita adalah sebagai bendahara di kelas. Jadi, setiap kali ada kegiatan tertentu dan teman-teman di kelas harus mengumpulkan uang, ini bertugas untuk mengumpulkan uang tersebut. Sebab itu dia harus jadi anak yang jujur. Teman-temannya percaya kepadanya, makanya dia diberikan tugas itu. Juga sangat jujur. Jika dia menemukan uang di halaman atau di lapangan, dia selalu berusaha untuk mencari siapa pemiliknya. Jika dia tidak tahu siapa pemiliknya, dia bisa membawanya ke orang dewasa seperti misalnya ibu guru atau orang lain yang bisa dipercaya. Sama halnya jika ia menemukan uang di rumah, dia tidak mengambilnya untuk menjadi milik sendiri. Dia datang kepada ibunya dan berkata, "Ibu, aku ketemu uang ini di lantai. Aku tidak tahu dia berbuat salah. Seperti misalnya saat kelas. Jadi, aku minta maaf ya. Tadi aku tidak sengaja menyenggol tas kamu dan bukunya keluar semua. Terus ada ujung buku yang kena air. Jadi rusak. Aku minta maaf ya. Ini berarti mengakui saat dia berbuat salah, juga terhadap orang tua. Jadi berani berkata kepada mama, "Wah, hari ini makananku nggak habis karena tadi jatuh ke lantai. Maaf ya, Ma." Jadi berkata jujur dan apa adanya, dan kita akan dipercaya. Kita akan disukai orang lain saat kita berkata jujur. Jadi, ayo kita mulai berkata jujur ya. Jangan takut mengakui kesalahan yang kita buat. Banyak cara kita bisa lakukan untuk menunjukkan kejujuran. Bagaimana dengan kamu? Cerita ya. Jadi dari video ini menunjukkan kisah siapa tadi? Kejujuran. Ya, ada seorang anak yang dia di kelas menjadi seorang bendahara. Bendahara itu kerjaannya apa di kelas? Mengumpulkan uang. Ya, buat kepentingan kelasnya masing-masing. Nah, misalkan seorang bendahara
dia kalau mendapatkan uang yang terjatuh atau misalkan uang temannya harus disimpan dengan jujur dan baik. Ya, benar. Baik, jadi dari video ini penting banget bahwa kita berlaku jujur. Sebenarnya jujur nggak di sekolah aja, misalkan di rumah atau di lingkungan sekitar. Ya. Misalkan nih, sebelum ngaji ke TPI, kalian menyiapkan hafalan kalian tidak? Saya belum. Ya belum, nggak apa-apa, bilang aja jujur. Baik. Jadi kalau misalkan belum, nanti ke depannya disiapkan lebih bagus lagi. Ya, baik, masya Allah. Oke, misalkan nih, jujur tadi kan berkata dengan seadanya. Kalau misalkan ditanya, misalkan sudah menyiapkan hafalan belum? Kalau kalian belum, bilang belum. Jangan bilang sudah, ustazah, 5 ayat. Terus pas dibaca sendat. Jadinya yang rugi siapa? Kalian. Iya benar, karena kalian telah berbohong kepada ustazah dan hafalan kalian sendiri. Jadi selain berbohong kepada ustazah, jadinya kalian berbohong kepada Allah. Ya, jadi jangan seperti itu. Ya, jujur itu sederhana loh, kayak kehidupan kita sehari-hari pasti tidak lepas dari jujur. Nah, misalkan dari jujur kita dapat manfaat apa? Kita bisa dipercaya orang lain. Ya benar. Biasanya kalau orang jujur kan biasanya kita cerita sama dia, kita senang nih cerita sama orang jujur, dia pasti menyimpan dan tidak membocorkan. Karena kalau kita jujur itu orang lain jadi percaya, misalkan teman atau orang tua, ya. Beda kalau bohong. Kalau bohong, jadinya kebalikannya, jadinya nggak ada yang percaya. Betul. Misalkan kalau di rumah itu, misalkan mama nih nanya, sudah nggak lipatin bajunya? Kalau misalkan belum, kita bilang belum. Baik. Kalau misalkan di sekolah nih, kalau misalkan ujian, gimana? Misalkan ada yang belum belajar, misalkan di satu pelajaran, kalian gimana? Bilang enggak atau enggak? Bilang. Ya, tapi sebaiknya disiapkan, karena minggu-minggu ini kan ujian kan? Iya, baik. Terus ada sedikit hadis, minggu kemarin tuh pernah saya bacakan, terus saya bacakan sekali lagi. Ikutin saya, as-sidqa yahdi ilal barri wal birru yahdi ilal jannah. Nah, jadi itu tadi hadis tentang jujur. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Baik, insya Allah. Dan Nabi kita itu mengajarkan kalau kita jujur, kita akan masuk surga. Kalau nggak jujur, jadi masuk neraka. Ya, kenapa sih kadang kita tuh susah jujur? Tahu nggak kenapa? Pernah nggak merasa kadang kita tuh susah jujur gitu? Ya benar, takut salah. Benar, takut salah dan takut dimarahi. Gak usah kalian saja, kadang kalau telat pulang aja kadang gugup. Udah lewat dari berapa menit nih, bilang enggak. Kadang kalau bisa kalian ketahuan ya, bilang aja. Kok lewat dari jam segini? Ya, bilang aja. Tadi sempat singgah ke Wijaya Mart misalkan. Ya, karena gini, setiap kali kita ditanya kayak gitu, kita deg-degan pastinya ya kan? Deg-degan langsung adrenalin, atau kita tuh jadi kayak gugup. Tapi akhirnya lebih baik jujur daripada berbohong. Karena orang yang jujur itu meskipun sakit ya, meskipun pahit, jujur itu kadang tuh lebih dihormati. Iya benar. Misalkan nih manfaat jadi anak jujur tuh, selain dipercaya guru, kalian juga punya banyak teman. Benar. Hati juga lebih
Iya, nyaman dan tenang. Iya, betul. Oke, kalian ada mau bercerita tentang kejujuran kalian? Boleh. Siapa mau? Oke, nggak apa-apa, singkat saja. Misalkan Ustazah Ulun jujur sebelum, misalkan Ustazah Ulun nemukan duit di rumah 2.000 rupiah, terus Ulun tanya ke mama atau apapun itu terserah. Baik, silakan. Misalkan nih, di sekolah kalian ketinggalan baju olahraga ketika jam olahraga. Itu kan biasanya nggak mungkin kan kalian olahraga pakai baju rok atau baju yang panjang. Biasanya kalau usaha dulu, kalau ketinggalan baju olahraga, cuma duduk di pinggiran lapangan karena nggak bawa baju. Nah, di saat itu guru olahraga tuh nanya, kenapa nggak bawa baju? Bawa nggak? Nggak mungkin kan, usaha bilang bawa, tapi kenapa nggak usah pakai? Nah, itu termasuk salah satu contoh jujur di sekolah. Baik. Oke, ada sedikit cerita. Di suatu saat itu ada seorang anak bernama, misalkan namanya apa ya? Misalkan namanya Akbar, Nah, di suatu hari dia di sekolah itu nggak ngerjain PR. Terus gurunya tuh bertanya kepada Akbar tadi. Nah, Raka ini dia jujur bilang ke gurunya kalau dia lupa mengerjakan. Tetapi gurunya tadi tidak marah, meskipun si Akbar tadi mulai deg-degan, aku nggak ngerjain PR, aku dapat hukuman. Tapi gurunya bangga karena Akbar tadi jujur kepada gurunya. Nah, tetapi lebih bagus mengerjakan PR. Misalkan kalian udah pegang HP masing-masing, misalkan kalian mau istirahat dulu, terus kalian taruh di alarm, atau misalkan kita ingetin mama tolong ingatin ya, aku ada PR gitu misalkan. Jadi jujur tadi memang terkadang berat dilakukan, ya kan? Misalkan tadi takut dimarahi atau takut takut salah. Tapi meskipun kalian tahu itu salah, kalian nggak melakukan lagi kan buat kedepannya, buat bohong itu. Tapi lebih bagus jujur, iya. Karena orang yang jujur akan selalu Allah jaga. Teman-temannya juga gak akan lebih percaya dan hatinya lebih tenang. Misalkan nih, kalian kan ujian nih minggu-minggu ini kan? Ya. Kalian kalau misalkan nggak belajar satu pelajaran aja, gugup nggak? Gugup. Setidaknya kalau nggak terlalu belajar, misalkan aku nggak terlalu paham, tapi setidaknya kalian belajar dengan pelajaran ini, dengan kegiat, misalkan dengan materi apa yang gurunya kasih di sekolah. Tapi jangan sekali-kali bawa contekan ke dalam kelas. Iya, karena kita kalau udah niat sesuatu yang buruk, itu tuh udah dicatat dulu sama malaikat. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung dari niat. Kalau misalkan kalian gini, aku nih, kalian kalau misalkan udah bilang dalam hati, aku nggak mau nyontek, itu udah termasuk niat dan itu akan jadi pahala. Dari Masya Allah. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Sudah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi